Bayangkan sebuah kota di mana monster, mafia supernatural, dan manusia hidup berdampingan dalam keseimbangan yang rapuh. Di tempat di mana satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya menjadi kehancuran, satu pemuda dengan mata pemberian dewa menemukan dirinya terjebak dalam pertempuran antara keadilan dan kekacauan. Ketika dunia berubah menjadi medan perang para makhluk tak terbayangkan, bisakah Leonardo bertahan? Atau justru mata pemberiannya akan menjadi kunci dari akhir segalanya? Leonardo menulis surat kepada saudara perempuannya, Michela, untuk meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Dalam surat itu, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berubah. Ia tidak lagi merasa tidak berharga. 6 bulan sebelumnya, di kota penuh kekacauan yang dikenal sebagai Hell Salem Slot, Leonardo tampak berlarian mengejar seekor monyet kecil yang mencuri kameranya. Di tengah kejaran itu, ledakan besar mengguncang kota, dan tiba-tiba Zap Renfro muncul di hadapannya. Dengan nada sinis, Zap bertanya mengapa Leonardo tidak datang ke pertemuan yang telah mereka sepakati sebelumnya, bahkan mempertanyakan apakah ia benar-benar bekerja untuk organisasi rahasia Libra. Beberapa jam sebelumnya, Leonardo sebenarnya berada di Diane's Dinner, berbincang dengan Vivian. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang reporter magang, meskipun perutnya yang berbunyi nyaring justru lebih menarik perhatian. Vivian dan ayahnya, yang merasa iba, memberinya sebuah burger dengan syarat ia harus mencuci piring sebagai gantinya. Namun, sebelum Leonardo sempat menikmati makanannya, seekor Sonic Speed Monkey tiba-tiba muncul dan mencuri kameranya, memaksanya untuk berlari mengejar makhluk usil itu. Saat itulah Zap menyeretnya dan, dengan seenaknya, memanggilnya Johnny. Mereka tiba di markas Libra, di mana Klaus von Reinhers menyambutnya sebagai Johnny Landis. Namun, Chain Sumeragi segera membantah, mengungkapkan bahwa Johnny yang asli baru saja meninggal. Leonardo, yang merasa bersalah, meminta maaf karena berbohong. Namun, sebelum suasana semakin memanas, si Raja Kebejatan, Fempt, tiba-tiba muncul di layar televisi, mengaku bosan dan memutuskan untuk melepaskan iblis yang tengah mencari separuh dirinya yang hilang. Ia memperingatkan bahwa gerbang antar dunia akan terus terbuka setiap beberapa menit, dan jika iblis itu lebih dulu menemukannya, hasilnya akan menjadi bencana. Tiba-tiba, Klaus merasakan sesuatu. Seolah menanggapi firasatnya, sebuah gerbang misterius terbuka tepat di sebelah Leonardo, membelah sebuah bangunan di dekatnya. Zap, dengan prasangkanya, menuduh Leonardo bekerja sama dengan Fempt, tetapi Chain dengan cepat menjelaskan bahwa justru Klaus yang berusaha melindungi Leonardo, dan bahwa gerbang itu sebenarnya muncul akibat monyet yang sedang mereka buru. Tanpa membuang waktu, Chain segera melesat mengejar monyet itu. Klaus kemudian menatap Leonardo dengan serius. Ia bertanya apakah pemuda itu bisa melihat serangan tadi dengan matanya yang spesial. Dengan ragu, Leonardo mengangguk. Ia lalu menceritakan peristiwa 6 bulan yang lalu, hari di mana hidupnya berubah selamanya. Saat itu, ia dan keluarganya tengah menikmati waktu bersama di patung Liberty ketika sebuah entitas aneh tiba-tiba muncul. Makhluk itu mengajukan satu pertanyaan. Siapa yang akan menerima penglihatan ini? Leonardo tersadar bahwa siapapun yang tidak dipilih akan kehilangan penglihatan mereka. Namun, ia terlalu takut untuk berbicara, terlalu kaku untuk bergerak. Saat ia membeku dalam ketakutan, suara lembut Michela terdengar. Dengan ketegaran yang mengiris hati, saudara perempuannya menawarkan penglihatannya sendiri. Zap, yang mendengar cerita itu, segera menyalahkan Leonardo karena mengorbankan saudarinya. Tetapi Leonardo hanya bisa menahan tangisnya, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah ingin hal itu terjadi. Namun, sebelum pembicaraan mereka bisa berlanjut, pasukan HLPD tiba di lokasi dan tanpa ragu mulai menembaki Klaus dan yang lainnya, mengira mereka sebagai dalang di balik kekacauan ini. Di tengah kekacauan, Klaus menatap Leonardo dengan penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa mata spesial pemuda itu bisa menjadi kunci dalam menghadapi situasi seperti ini. Kemudian, dengan suara tegas, ia menawarkan Leonardo kesempatan untuk bergabung dengan Libra. Jika ia setuju, mereka tidak hanya akan membantunya memahami kekuatan matanya, tetapi juga membantunya mencapai tujuannya. Untuk kedua kalinya, Klaus menyambut Leonardo ke dalam Libra. Saat pasukan HLPD semakin mengepung mereka, Klaus menatap Leonardo sekali lagi dan mengingatkannya bahwa ia bukan pengecut. Ia masih berdiri, masih mencari jawaban. Kata-kata itu menggema di benaknya. Dan sebelum Leonardo bisa memproses semuanya, Klaus bergerak dengan kecepatan luar biasa, mengalahkan pasukan HLPD satu persatu. Dengan percaya diri, ia memberi perintah kepada timnya untuk segera pergi. Di tengah semua kejadian ini, satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi tentang seorang pemuda biasa yang kebetulan memiliki kemampuan unik. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Zap dan Leonardo bergegas mencari monyet itu, ketika tiba-tiba ponsel mereka berdering. Chain,
Dengan nada serius, memberitahu mereka bahwa makhluk itu sedang menuju ke arah mereka dan gerbang bisa terbuka kapan saja. Saat monyet itu melintas, gerbang benar-benar terbuka, mencabik-cabik segala sesuatu di sekitarnya. Leonardo hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat restoran Vivian hancur berantakan. Dengan tekad, ia berjanji akan membantu Vivian membangun kembali tempatnya. Namun, sebelum bisa bergerak, separuh iblis lainnya muncul, mengancam nyawanya. Tanpa ragu, Zap melindungi Leonardo dari serangan itu. Urus monyet itu, seru Zap sebelum menerjang iblis tersebut. Menggunakan kekuatannya, ia menebas makhluk itu, tapi iblis itu mulai beregenerasi. Pertarungan sengit pun berlanjut. Sementara itu, Leonardo mencapai monyet yang kini terjebak di bawah reruntuhan. Namun, saat memperhatikannya lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Gerbang itu bukan berasal dari monyet, melainkan seekor kutu raksasa. Tanpa berpikir dua kali, ia membunuh kutu itu. Fempt, yang menyaksikan dari kejauhan, mengamuk karena mengira mereka akan membunuh monyet itu, sesuatu yang bisa berakibat fatal dengan menyatukan kembali dua bagian iblis. Di tempat lain, Klaus berbicara dengan Stephen yang menanyakan apakah ia bersedia menampung seorang anak laki-laki dengan mata dewa yang maha melihat. Klaus mengangguk, meyakinkan bahwa mereka hanya perlu siap jika sesuatu terjadi. Keesokan harinya, Leonardo mengunjungi restoran Vivian yang masih dalam keadaan hancur. Dengan santai, ia memesan kopi dan berkata, "Aku akan mencuci piring nanti," sebelum duduk menikmati minumannya. Saat menuju kantor Libra, Leonardo melihat Zap mencoba menyerang Klaus lagi. Namun, seperti biasa, Zap dengan mudah dikalahkan oleh Klaus. Leonardo hanya bisa menggeleng, sementara Klaus menjelaskan bahwa Zap selalu mencari kesempatan untuk menantangnya, meskipun hasilnya selalu sama. Selain menjadi bagian dari Libra, Leonardo juga bekerja sebagai pengantar pizza di Dogimo Pizza. Suatu hari, saat sedang mengantarkan pesanan, Zap dengan santainya membuka kotak pizza dan mulai melahapnya. Leonardo segera memohon agar pizza itu dikembalikan, mengingat berapa kali Zap merampas makanannya tanpa pernah membayar. Saat kembali, Leonardo mengeluh tentang betapa menyebalkannya Zap yang selalu ada di mana-mana. Namun Zap justru menuduhnya sebagai penguntit. Saat itu juga, Leonardo melihat sesuatu yang janggal, sebuah truk pembersih. Tapi matanya memberitahunya bahwa truk itu bukan sekadar kendaraan biasa. Merasakan dirinya diawasi, ia segera pergi. Zap, yang ikut memperhatikan situasi, menghubungi Chain. Namun, sebelum mereka bisa melakukan sesuatu, Yahabio menyerang mereka, menyadari bahwa Leonardo dapat melihat ilusi yang diciptakan Shiboroba. Menyadari bahaya, ia menerima perintah untuk menangkap Leonardo. Namun, sebelum bisa dibawa pergi, Zap berhasil meneteskan darahnya pada Leonardo, memberi Chain petunjuk untuk melacaknya. Di dalam truk, Leonardo melihat kenyataan mengerikan, para tawanan dijaga tetap hidup untuk dijadikan makanan. Dengan marah, ia menegaskan bahwa kanibalisme dilarang dan mereka tak akan lolos begitu saja. Namun, Shiboroba hanya tersenyum licik. "Kau satu-satunya yang bisa melihat ilusi ini," katanya sambil menatap Leonardo. Sesaat kemudian, matanya membesar saat ia menyadari sesuatu. Leonardo memiliki mata dewa yang maha melihat. Sementara itu, di tempat lain, seorang dokter melaporkan bahwa semua darah yang ditransfusikan ke Zap menghilang tanpa jejak. Stephen segera menyadari alasannya. Zap telah menghubungkan darahnya ke Leonardo. Benang tipis darah merentang, menandai posisi Leonardo. Begitu truk berhenti, darah itu akan dibakar, dan Libra akan bisa melacak keberadaannya. Di dalam truk, Leonardo mencari cara untuk melarikan diri. Menggunakan kekuatannya, ia menciptakan ilusi monyet yang membuat para penculiknya lengah. Namun, saat Yahabio mulai mencekiknya, ia kembali mengaktifkan kemampuannya pada semua orang di dalam truk. Ilusi itu begitu kuat hingga mereka tak sanggup menahannya. Truk pun terbalik. Saat itu juga, Zap membuka matanya, menyalakan darahnya, dan Chain segera mengejar jejak yang terbakar. Klaus dan Stephen tak membuang waktu, mengikuti Chain dengan kecepatan penuh. Begitu tiba di lokasi, Stephen langsung menghabisi Udeshyubo, sementara Klaus mengalahkan Yahabio dan Shiboroba dalam satu gerakan cepat. Di rumah sakit, Leonardo terbaring di tempat tidur dengan tubuhnya penuh perban. Sementara itu, Stephen memberi selamat kepada semua orang atas keberhasilan mereka menyelamatkan 19 orang yang hilang serta mengungkap keberadaan ilusi yang sebelumnya tak mereka sadari. Dengan rasa penasaran, Stephen bertanya apakah Klaus telah menunjuk Zap sebagai pengawal pribadi Leonardo. Namun, Klaus hanya menghela napas dan menjawab bahwa ia sudah mencobanya. Sayangnya, Zap dengan tegas menolak. Mendengar itu, Stephen tertawa dan menggoda Klaus, mengatakan bahwa dia masih belum memahami hati dan pikiran orang lain. Saat itu,
Leonardo tiba-tiba menyadari alasan sebenarnya mengapa Zap selalu berada di dekatnya. Dengan tulus, ia mengucapkan terima kasih. Namun, seperti yang diduga, Zap langsung kesal dan menolak mengakui apapun, mengingat bagaimana Leonardo pernah menyerangnya dan mengambil pizzanya. Beberapa hari berlalu, dan kondisi Leonardo semakin membaik. Ia mulai berjalan-jalan di sekitar rumah sakit, sesekali mengambil foto. Namun, langkahnya terhenti ketika ia menemukan sebuah kuburan yang tampak menyeramkan. Saat ia menatap nisan-nisan tua itu, tawa seorang gadis menggema di udara. Itulah sebabnya tak ada yang datang ke sini selain aku, katanya ringan. Dengan santai, gadis itu menyebut nama Leonardo, lalu memperkenalkan dirinya sebagai White, seorang hantu. Leonardo, yang masih berusaha memahami situasi, mengambil gambar White. Aku bisa melihatmu, komentarnya. White hanya tertawa kecil sebelum melompat ke arahnya, sekali lagi menegaskan bahwa dia benar-benar hantu. Ketika Leonardo terbangun, ia mendapati dirinya sudah berada di apartemennya. Namun, keanehan terjadi, setengah dari kamarnya, termasuk sebagian hotelnya, telah lenyap, dan di luar, monster raksasa tampak menjulang. Tak lama kemudian, pemilik apartemen datang dengan senyum puas, mengabarkan bahwa tempat ini kini telah diubah menjadi hotel mewah dan objek wisata setelah ia mendapatkan jackpot berkat kemunculan monster tersebut. Dan dengan entengnya, ia mengusir Leonardo. Akhirnya, Leonardo terpaksa tidur di kantor. Stephen, yang menyadari kondisi ini, bertanya kepada Gilbert apakah sebaiknya mereka menaikkan gaji Leonardo, mengingat ia masih memiliki pekerjaan lain dan tetap mengirim uang ke keluarganya. Gilbert mengangguk setuju, namun menjelaskan bahwa Leonardo bersikeras menolak bayaran lebih dari yang biasa ia terima. Di tengah percakapan itu, Dap tiba-tiba muncul dan tanpa basa-basi langsung duduk di kepala Leonardo. Dengan nada santai, ia mulai bercerita tentang pertarungannya dengan seseorang yang, meskipun tampak manusia, tetap bangkit bahkan setelah kepalanya dipenggal. Stephen segera menghubungkannya dengan obat Angel Scale, zat misterius yang memungkinkan perubahan fisik sementara. Tanpa ragu, ia memerintahkan Chain dan Zap untuk segera menyelidikinya. Namun, perhatian mereka tiba-tiba beralih ketika Sonic, monyet kecil itu, mulai menatap Zap dengan tatapan tajam. Perlahan, tatapannya beralih ke bawah, dan saat itulah Zap menyadari sesuatu yang mengerikan. Leonardo berhenti bernapas. Dengan panik, ia mengguncang tubuh Leonardo, berusaha membangunkannya agar tidak mati di tempat. Meski mereka telah melakukan yang terbaik, informasi tentang Angel Scale masih terlalu samar. Satu hal yang pasti, pertarungan ini masih jauh dari selesai. Klaus melangkah mantap menuju rumah besar, ditemani oleh kakak. Begitu mereka tiba, matanya langsung menangkap sosok Korsakov Ulchenko, seorang Grandmaster legendaris, berdiri di luar dengan ekspresi yang sulit ditebak. Pikiran Klaus dipenuhi tanda tanya. Apa yang dilakukan orang sebesar dia di sini? Merasa ada bahaya, Klaus memperingatkan Korsakov agar segera pergi. Namun, dengan suara tenang, Korsakov menepisnya. Kau salah orang, katanya, sebelum melangkah masuk seolah keberadaan Klaus tak berarti apa-apa. Di dalam rumah megah itu, mereka disambut oleh Don Arlelele Rucha Fulgrouche, salah satu bos paling berpengaruh di Alterworld. Senyum misterius terukir di wajahnya saat dia memanggil papan permainan Crossfire, permainan strategi berbasis catur yang penuh intrik. Namun, Klaus langsung menghentikannya, menyadari ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Apa kau benar-benar ingin bermain dua permainan Crossfire hari ini? Tanyanya tajam. Don Arlelele hanya mengangguk dengan tenang, mengonfirmasi dugaan Klaus. Klaus menatap Korsakov dan memperingatkannya. Kau adalah salah satu aset terbesar umat manusia. Jika kau kehilangan akalmu hari ini, dunia akan kehilangan lebih dari yang bisa dibayangkan. Namun, Korsakov tidak terpengaruh. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa ia sadar akan risikonya dan menolak dianggap lemah. Sebelum mereka masuk ke ruangan pertandingan, Klaus sempat berbisik. Jangan mencoba melakukan skakmat padanya. Korsakov hanya mengernyit, tak memahami maksudnya. Sesaat sebelum permainan dimulai, Korsakov menatap Don Arlelele dan mengajukan permintaan yang mengejutkan, senjata nuklir untuk negaranya. Don Arlelele tersenyum tipis dan menimbang permintaan itu. Untuk itu, kau harus bertahan dalam permainan ini selama 9 jam. Jika kau bertahan atau menang, aku akan memenuhi permintaanmu. Namun, Korsakov tak berhenti di situ. Ia menambahkan permintaan lain, Klaus dan kakak harus dieliminasi, agar tidak ada saksi atas kehadirannya di tempat ini. Don Arlelele melirik Klaus dan berkata, dia bukan orang yang tepat untuk dibahas dalam negosiasi ini. Tapi baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, jika kau sanggup bermain selama 10 jam. Namun, jika kau kalah, aku akan mengklaim sisa hidupmu. Sementara itu,
Klaus menatap permainan dengan ekspresi serius. Ia pernah bertanding melawan Don Arlelele sebelumnya, dan nyaris tidak selamat dari duel panjang itu. Saat permainan mendekati akhir, Don Arlelele mengamati papan dengan penuh kepuasan. Kau hampir bertahan sampai waktu habis, hanya 2 menit lagi, katanya. Namun, kemenangan tetap berada di tangannya. Saat Don Arlelele hendak menghabisinya, Klaus mengangkat tangan. Lakukan setelah kita menyelesaikan satu permainan lagi. Senyum Don Arlelele melebar. Baiklah, tapi kali ini permainannya berlangsung selama 99 jam. Saat permainan dimulai, Don Arlelele bertanya apa yang diinginkan Klaus. Tanpa ragu, Klaus menyebutkan satu nama, Angel Scale. Ia ingin tahu sumber dan rute perdagangan gelap yang telah menghancurkan banyak nyawa. Kakak menyadari bahwa Klaus telah masuk dalam jebakan Don Arlelele, 2 permainan dalam satu waktu. Namun, dia juga tahu bahwa Klaus memiliki rencana tersembunyi. Di tengah permainan, Don Arlelele memiringkan kepalanya, mempelajari ekspresi Klaus yang tak tergoyahkan. Aku tidak mengerti. Kenapa kau mempertaruhkan nyawamu demi informasi ini? Klaus menatapnya tanpa gentar. Manusia itu lemah. Kadang mereka bertindak di luar batas, bahkan mengorbankan diri sendiri. Tapi itulah yang membuat mereka manusia. Selama 99 jam penuh ketegangan, Klaus bertahan, menolak menyerah meskipun tubuhnya nyaris runtuh. Pada akhirnya, Don Arlelele mengakui kekuatan tekadnya dan memberikan informasi yang diinginkan. Korsakov pun dibebaskan. Tanpa membuang waktu, kakak segera mengirimkan informasi itu ke Libra. Dalam hitungan jam, tim mereka bergerak cepat, menyerbu titik-titik penyebaran Angel Scale, menghancurkan seluruh jaringan perdagangan gelap yang telah lama merusak dunia. Setelah sekian lama terkurung di rumah sakit, Leonardo akhirnya bisa berbagi dunia luar dengan White. Mereka duduk bersama, melihat foto-foto yang diabadikan Leonardo selama 3 tahun terakhir, kenangan yang ia tangkap saat dirinya tak bisa melangkah keluar. Sementara itu, di dalam kereta yang melaju di tengah kota yang tak pernah tidur, Klaus melontarkan pemikirannya tentang orang-orang yang memancarkan cahaya. Black, dengan nada datar khasnya, menyatakan bahwa 50% penghuni Hell Salem Slot adalah monster, 20% terdiri dari makhluk tak teridentifikasi, dan 25% adalah manusia. Leonardo merasa ada sesuatu yang janggal, bertanya tentang sisa 5% yang belum disebutkan. Black menatapnya tajam dan berbisik, mereka adalah yang tak bisa terlihat dengan mata biasa dan jauh lebih berbahaya. Di markas Libra, pesta berlangsung meriah. Obrolan mengalir, minuman beredar, dan Patrick menjadi pusat perhatian. Namun, percakapan berubah serius ketika Klaus bertanya kepada Leonardo bagaimana keadaannya. Leonardo mengungkapkan bahwa ia melihat seseorang dengan aura merah tua yang begitu pekat, menjulur seperti sayap. Seketika, ruangan menjadi sunyi. Musik berhenti. Semua mata tertuju padanya. Mereka meminta Leonardo memastikan apa yang dilihatnya. Saat warna merah ditunjukkan, Zap langsung menyimpulkan, Leonardo baru saja melihat vampir. Klaus, dengan ketenangannya, menyatakan bahwa mereka membutuhkan spesialis. Meskipun pernyataan itu mengecewakan banyak orang, Stephen hanya tersenyum kecil. Dia pasti datang, bahkan tanpa kita panggil, katanya. Leonardo, masih bingung, bertanya pada Zap siapa yang mereka maksud. Namun, Zap malah terlihat kesal sebelum akhirnya menjawab, Blitz T. Abrams, atau yang lebih dikenal sebagai Lucky Abrams. Sosok yang disebut sebagai ahli vampir terbaik, sekaligus mentor Klaus. Zap menambahkan, keberuntungan aja nggak bakal bikin lo dapat julukan itu. Seakan membuktikan ucapannya, tepat saat Blitz muncul, sebuah truk kehilangan kendali dan menghantam monster di jalanan. Kaca pecah, satu serpihan melukai dahi Zap, sementara sepotong logam mengenai kepala Leonardo. Yap, sekarang lo ngerti kenapa orang bereaksi begitu pas dengar namanya. Ujar Zap, masih kesal sambil menatap Leonardo yang hanya bisa mengangguk. Blitz kemudian mengeluarkan sebuah lengan terputus yang masih menggenggam secari kertas. Ia menjelaskan bahwa kertas itu berkaitan dengan Elder 13, kelompok berisi 13 makhluk abadi dengan regenerasi luar biasa, hampir mustahil dibunuh. Mereka hanya pernah berhadapan sekali dengan Elder 13, dan itu pun berakhir dengan banyak korban. Namun, Blitz yakin bahwa kertas tersebut menyimpan rahasia terbesar mereka, nama asli para makhluk tersebut. Ia lalu meminta Leonardo untuk membaca tulisan di kertas itu dengan matanya yang istimewa. Saat Leonardo mencoba, sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih hanya membaca, ia melihat kilatan api yang berkobar, berkilauan dengan cara yang tak masuk akal. Tak lama setelah itu, Blitz, Klaus, Zap, dan Leonardo menuju ke ketiadaan abadi, tempat yang seharusnya tak boleh dilihat oleh manusia biasa. Mereka berhenti di stasiun pusat Yagrashiat,
tepat di atas pusat lubang yang menjadi jantung Hell Salem Slot. Blitz mengingatkan Leonardo untuk menutup matanya jika merasakan sesuatu yang janggal. Namun, di detik-detik terakhir, ia malah menyuruh Leonardo untuk tetap membuka mata. Ketika Leonardo menatap ke dalam lubang itu, sesuatu yang lebih besar dari dugaannya terjadi. Rasa sakit menghantam kepalanya, matanya terasa seperti meledak dari dalam, dan dengan suara serak, ia berbisik, "Aku melihat lebih dari 13." Gilbert menelepon Klaus dengan suara serius, menyampaikan bahwa FBI meminta bantuan mereka. Musuh kali ini bukan sembarangan, melainkan Bloodbraid kelas tua yang mengancam kota. Tanpa membuang waktu, Kakak dan Stephen segera berangkat ke stasiun, tempat para vampir berkumpul. Di sana, mereka berhadapan dengan makhluk-makhluk hantu yang diciptakan oleh para vampir. Tetapi dengan keahlian dan ketangkasan mereka, musuh-musuh itu dengan mudah dihancurkan. Dari kejauhan, Chain merekam pertarungan sengit Kakak dan Stephen, mengalirkannya langsung ke Klaus yang mengamati situasi dengan tegang. Namun, ekspresinya berubah tajam saat melihat kedua rekannya mulai kewalahan. Amarahnya memuncak. "Tak peduli berapa lama pun ini berlangsung, kita pasti akan menang," kata Stephen dengan suara tenang namun penuh tekad. "Tapi saat ini, ada seseorang yang mampu menancapkan taringnya lebih dalam pada kita." Saat itulah sebuah kereta melintas dengan kecepatan tinggi, dan Klaus melompat darinya tanpa ragu. Dengan tekniknya yang luar biasa, dia menghancurkan Tonio Andretti dalam satu serangan telak. Lalu, dengan penuh percaya diri, dia menyentuh Fals Rozzo Falktovoel Girika sambil menyebut namanya, membuat sang vampir terkejut bahwa identitasnya telah diketahui. Dalam sekejap, Klaus menyegelnya. Di tempat lain, Leonardo menyaksikan kejadian ini dan merasa lega bahwa mereka selamat hari ini. Namun, di benaknya muncul pertanyaan, bagaimana dengan hari esok? Saat memandang rekan-rekannya di Libra, dia melihat aura mereka menyala dengan semangat yang membara. Saat itulah dia menyadari, mungkin dia salah. Mungkin masih ada harapan. Dalam perjalanan dengan kereta, ingatannya kembali ke percakapannya dengan Black. "Kau bisa melihat 5% yang tersisa juga, kan?" tanya Black. Namun, jawabannya membuat Leonardo semakin bertanya-tanya. "Coba tebak siapa aku. Kau sudah tahu namaku." Leonardo kemudian pergi mencari White, tapi dia tidak ada di kamarnya. Penuh rasa ingin tahu, ia menemukannya di pemakaman. Dengan nada penuh harapan, ia memintanya kembali. Semua orang mencarinya. Namun, White menolak. Sementara itu, Black menghubungi Fempt dengan nada santai, mengungkapkan bahwa seorang teman lama mereka telah tiba, Raja Keputusasaan. White tampak kesal, sementara Leonardo hanya bisa berdiri dalam kebingungan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah dirinya bersalah dalam semua ini. Di sisi lain kota, Zap memperhatikan Leonardo yang tampak gelisah. Dengan santai, ia mengusulkan untuk makan sesuatu, tetapi Leonardo dengan cepat menolak. "Kita akan terlambat untuk rapat," serunya. Perdebatan kecil mereka berakhir tiba-tiba ketika sebuah mesin monster raksasa muncul, menghancurkan truk besar dan langsung mengejar mereka. Sementara itu, Klaus dan Blitz menemui Doc Hummer, yang menyambut mereka dengan kehangatan setelah lama tidak bertemu. Saat membebaskannya, Blitz menyampaikan kabar buruk, Aligura telah kembali. Doc tidak langsung mengingat siapa dia, tetapi tiba-tiba Deldro muncul dari dalam tubuhnya, wajahnya dipenuhi amarah. "Apakah itu benar?" tanyanya penuh ketegangan. Blitz mengangguk, memperingatkannya bahwa Aligura mungkin mengincar mereka lagi. Di lain tempat, Leonardo kehilangan keseimbangan dan jatuh dari skuternya. Ia terjebak di sisi sebuah truk besar, dan sebelum sempat menyadari apa yang terjadi, Aligura menemukannya. Dengan senyum penuh kegilaan, Aligura menatap Leonardo yang tak berdaya. "Pacarku itu luar biasa, tahu?" katanya dengan nada penuh kekaguman. "Tapi dia bisa lebih baik lagi. Jadi aku menemukan pria yang benar-benar tampan dan memutuskan untuk menyatukan mereka jadi satu." Dengan kekuatannya, dia mengubah Deldro menjadi darah dan menginfuskan cairan itu ke dalam tubuh Doc. Namun, Klaus dengan sigap merenggutnya sebelum segalanya terlambat. Leonardo menatapnya, bingung akan rencana gila Aligura. "Apa kau ingin menjadikanku sandera? Atau kekuatanku?" tanyanya. Namun, Aligura hanya tertawa kecil dan menjawab dengan mata berbinar. "Aku tidak perlu itu. Aku hanya akan membawanya kembali dengan caraku sendiri." Klaus tiba bersama Doc dan Brody, pandangannya langsung tertuju pada Aligura. Sementara itu, Doc mengingat serangkaian eksperimen yang pernah dilakukannya. Tanpa ragu, ia melompat ke atas truk monster milik Aligura, memanggil Brody untuk bergabung, lalu berusaha menghancurkannya dengan tinjunya. Namun, tubuh truk itu terlalu kokoh, alih-alih menghancurkan, ia hanya berhasil menghentikan lajunya sejenak sebelum terpental dengan keras. Aligura, yang tampak bosan dengan situasi itu,
tiba-tiba mengarahkan pertanyaan kepada Leonardo. Kau punya pacar? Atau setidaknya, ada gadis yang kau sukai? Tanyanya dengan nada menggoda. Namun, jawaban singkat dan ragu-ragu dari Leonardo membuatnya kehilangan minat. Ketika truk monsternya kembali bergerak, ia langsung mengalihkan perhatian, mengejar Doc dan Deldro dengan penuh semangat. Di tengah kekacauan itu, Sonic dengan lihai menyelipkan perangkat komunikasi kepada Leonardo. Dari seberang, Steven segera memberikan instruksi. Mereka berencana menghancurkan truk tersebut dan membutuhkan Leonardo untuk mengendalikannya ke arah mereka. Tanpa banyak pilihan, Leonardo mengambil alih dan memutar balik kendaraan raksasa itu. Saat itu, kakak menyingkirkan monster penjaga dengan serangan telaknya. Steven membekukan ban truk, membuatnya kehilangan daya akselerasi. Klaus, dengan kekuatan luar biasanya, melontarkan truk ke udara, sementara Doc dan Deldro bersiap melancarkan pukulan pamungkas. Doc menyadari bahwa serangan biasa tidak akan cukup. Deldro, satukan semua darahmu menjadi satu kepalan tangan, serunya. Deldro sempat menolak, menyadari risikonya bagi Doc, tetapi akhirnya ia menurut. Dalam hitungan detik, darahnya menyatu membentuk kepalan raksasa. Saat truk monster itu meluncur ke arah mereka, Doc dan Deldro menghantamnya sekuat tenaga. Hantaman itu menghancurkan kendaraan tersebut, melemparkannya ke udara, membuat serpihan logam beterbangan ke segala arah, menimbulkan kekacauan di sekitarnya. Di saat yang sama, Leonardo kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Namun, rantai menyelamatkannya di detik terakhir, menjeratnya sebelum ia terhempas. Ia dan yang lain akhirnya mendarat dengan aman di jaring darah yang diciptakan Zap. Beberapa waktu kemudian, di rumah sakit, Leonardo melihat White dan tanpa sadar bersembunyi. Namun, setelah beberapa saat ragu, ia memutuskan untuk pulang. Sonic, yang enggan ikut, justru semakin membuatnya kesal. Akhirnya, ia memberanikan diri menemui White dan mengajaknya menonton film. Mereka menyelinap keluar untuk menonton film komedi, tetapi alih-alih tertawa, White justru menangis setelahnya. Leonardo, yang merasa bersalah, mencoba menghiburnya. Maaf, sejujurnya, aku juga ingin menangis. Film itu mengingatkanku pada keluargaku, katanya lirih. Ia menghela napas panjang, menyadari betapa menyedihkannya dirinya karena selalu menjadi beban bagi saudara perempuannya. White menatapnya dengan lembut. Kau orang yang baik, Leonardo, ujarnya, lalu duduk lebih dekat, merangkulnya dengan penuh kehangatan. Hari berikutnya, Leonardo membeli beberapa burger. Saat hendak menyeberang jalan, ia menyaksikan seseorang tertabrak truk. Dengan panik, ia berlari memeriksa, tetapi sosok itu justru bangkit dengan santai. Aku baik-baik saja, ujarnya riang, lalu menjelaskan bahwa tubuhnya memiliki kerangka yang berbeda dari manusia. Tanpa malu-malu, ia terus meminta burger pada Leonardo. Dari dalam truk, pengemudi Martin dan Roger keluar, tampak kesal. Hei, kau tahu betapa berbahayanya menyeberang seperti itu? Hardik Roger. Namun, melihat orang itu baik-baik saja, ia akhirnya menyerah dan memberinya burger yang sudah setengah dimakan. Tanpa ragu, orang itu menerimanya dengan senang hati. Leonardo kembali ke kantor Libra, di mana Zap sudah menunggunya. Begitu melihat kantong burger di tangannya, Zap tanpa basa-basi langsung menyantapnya. Kau tahu, katanya sambil mengunyah, sejak Great Collapse, hampir semua bisnis makanan kecil tutup. Hanya jaringan besar yang masih bertahan. Saat memperhatikan bungkus burger, Leonardo menyadari sesuatu. Mereka tak lagi mencetak gambar di kemasannya, tanyanya heran. Zap mendengus. Ya, itu disengaja. Orang-orang dari Alterworld sering dianggap sebagai monster. Mereka benci melihat makhluk luar makan makanan mereka. Percakapan serupa juga terjadi dengan White, yang dengan tenang berkomentar, sulit bagi spesies yang berbeda untuk saling memahami. Tak lama setelah itu, Leonardo kembali bertemu dengan Nedge. Kali ini, Martin dan Roger membawakannya beberapa burger, tetapi harganya jauh lebih mahal dari biasanya. Saat mereka pergi, Leonardo mendesah. Dengan uang sebanyak itu, kau bisa membeli 16 burger, katanya. Nedge menatapnya dengan ekspresi tenang. Aku tahu, tapi aku tidak bisa membelinya sendiri. Tidak mudah menemukan manusia yang mau membelikannya untukku. Kata-kata itu membuat Leonardo terdiam. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mulai membelikan Nedge burger secara rutin, tanpa meminta bayaran lebih. Hari-hari berikutnya, mereka menghabiskan waktu bersama, duduk dan makan burger sambil mengobrol santai. Hingga suatu saat, pembicaraan mereka beralih ke topik keluarga. Aku dan ibuku. Kami bahkan tak punya kenangan satu sama lain, ujar Nedge lirih. Leonardo hanya bisa terdiam, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terasa begitu familiar baginya,
sesuatu yang menyentuh hatinya dengan cara yang tak terduga. Martin dan Roger kembali terlibat dalam masalah besar. Ketegangan memuncak ketika Roger tiba-tiba mengompol karena ketakutan, membuat Martin buru-buru mengenakan masker gas untuk menghindari bau tak sedap. Namun, situasi semakin kacau ketika mereka kembali memukul Nedge. Kali ini, Roger kehilangan kendali dan menghajarnya tanpa henti. Melihat rekannya lepas kendali, Martin berusaha menghentikannya, tetapi terlambat. Nedge berubah merah dan tiba-tiba melepaskan spora misterius yang langsung membuat semua orang di sekitarnya kehilangan kesadaran. Beruntung, Martin tetap sadar berkat masker gasnya. Tanpa membuang waktu, dia menarik Roger dan melarikan diri. Keesokan harinya, Leonardo menunggu Nedge, tetapi sahabat kecilnya itu tak kunjung datang. Sementara itu, Martin menyadari sesuatu yang lebih aneh. Roger kehilangan seluruh ingatannya. Sementara itu, Shane melaporkan kepada Stephen tentang fenomena aneh yang terjadi tadi malam. Gelombang pingsan massal yang diikuti oleh kasus amnesia kolektif, di mana orang-orang tak ingat apapun yang terjadi selama 13 jam terakhir. Mendengar hal itu, Leonardo mulai merasa curiga. Ia segera mencari Nedge dan akhirnya menemukannya. Tetapi yang mengejutkan, Nedge juga tak mengingat apapun yang terjadi semalam. Sebelum bisa memahami situasi, Leonardo tiba-tiba dipukul dan diculik oleh Martin. Bersama Roger, Martin telah mengikat Leonardo dan Nedge, lalu mulai menyiksa Nedge untuk mengungkap rahasianya. Ia menjelaskan bahwa ketika Nedge berubah merah, ia melepaskan spora yang dapat menghapus ingatan. Martin pun berencana memanfaatkan spora tersebut untuk menghindari masalah, dan tentu saja, untuk mendapatkan keuntungan besar. Saat Nedge mulai berubah merah kembali, Leonardo yang baru saja sadar mendengar penjelasan Martin dan menyadari bahwa teori itu kemungkinan besar benar. Nedge, yang kini memahami kekuatannya, berusaha menahan diri agar tidak mengeluarkan spora. Ia tak ingin melupakan Leonardo atau kehilangan kesempatan untuk makan burger bersamanya lagi. Namun, Martin dan Roger terus menyiksanya. Dalam keputusasaan, Leonardo menggunakan kemampuannya untuk menghentikan mereka. Tetapi tindakannya malah membuat Martin marah. Dengan brutal, Martin mengayunkan tongkat pemukulnya ke arah Leonardo. Melihat sahabatnya diserang, kemarahan Nedge meledak. Ia berubah merah terang dan melepaskan spora dalam jumlah besar, menciptakan insiden amnesia massal yang membuat orang-orang melupakan 2 minggu terakhir hidup mereka. Beberapa waktu kemudian, Leonardo keluar dari rumah sakit. Dengan perasaan campur aduk, ia pergi ke restoran untuk makan burger. Saat melihat pesanannya, ia bingung mengapa ia memesan untuk 2 orang. Tetapi ketika melihat burger itu, tanpa sadar air matanya mulai mengalir. Tiba-tiba, Nedge berlari ke arahnya, hanya untuk tertabrak truk. Namun, seperti biasa, ia baik-baik saja. Dengan polosnya, Nedge meminta burger Leonardo, membuat Leonardo merasa seolah-olah mereka pernah mengalami momen ini sebelumnya. Namun, tanpa memikirkan lebih jauh, ia menyerahkan burger itu kepada Nedge. Di tempat lain, Leonardo mengunjungi White dan bertemu dengan seorang anak laki-laki yang terasa familiar. White lalu menjelaskan bahwa anak itu adalah kakaknya, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Black. Saat makan siang bersama, Leonardo menanyakan penyakit White, dan Black mengungkapkan bahwa White memiliki penyakit jantung. Saat itulah Leonardo tersadar, ia seharusnya tidak pernah mengajaknya menonton film. Di tengah percakapan, Vivian tanpa sengaja menumpahkan kopi. Anehnya, sebelum menyentuh Leonardo, kopi itu terhenti di udara. Mereka saling berpandangan, kebingungan akan apa yang baru saja terjadi. Namun, momen itu hanya berlangsung sesaat sebelum kopi akhirnya tetap jatuh dan membasahi Leonardo. Black tertawa canggung dan meminta maaf, menjelaskan bahwa ia memiliki kekuatan PSI, namun, ia masih kesulitan mengendalikannya. Saat tiba di Libra, Leonardo dibuat heran. Tidak seperti biasanya, Zap tidak terlihat sibuk menantang Klaus seperti yang ia lakukan setiap hari. Kecurigaannya bertambah ketika Zap tiba-tiba memanggilnya dan meminta bantuan Klaus. Ternyata, Zap telah disandera dan hidupnya terancam. Dalam keadaan tergantung, ia menjelaskan bahwa seorang tamu istimewa telah diundang, dan malam ini akan menentukan nasibnya. Ketika Klaus akhirnya tiba, ia langsung menuntut jawaban dari Osvaldo tentang hutang Zap. Tetapi Osvaldo hanya tersenyum dan berkata bahwa semua tergantung pada hasil pertarungan malam ini. Leonardo dan Klaus terkejut saat menyadari mereka berada di arena bawah tanah. Dan sebelum sempat bereaksi, kerumunan langsung menyeret Klaus ke dalam ring. Sang penyiar memperkenalkan Klaus dan mengumumkan aturan sederhana. Tidak ada senjata, hanya pertarungan 1 lawan 1. Jika Klaus mampu bertahan, barulah ia bisa melihat Zap lagi. Lawan pertama Klaus adalah Gregor Maximus, seorang petarung tangguh. Namun, sebelum duel dimulai, Gregor justru dipukul oleh Jugler Nose, seorang Beyondian yang jauh lebih mengerikan. Zap, yang masih tergantung,
panik dan meminta Osvaldo memanggil dokter. Tapi Osvaldo hanya terkekeh, meyakinkan Zap bahwa Jugler Nose adalah seorang profesional. Ia tidak akan membunuh Klaus. Zap pun mendesah, tetapi tetap khawatir, karena ia tahu satu hal. Klaus bukanlah petarung yang setengah-setengah. Jika ada yang harus dikhawatirkan, itu adalah nyawa Jugler Nose. Kekhawatiran Zap terbukti. Klaus dengan mudah mengalahkan Jugler Nose tanpa memberinya celah untuk menyerang. Kerumunan bersorak liar, dan Osvaldo tampak semakin bersemangat. Tanpa ada pilihan lain, Klaus dipaksa terus bertarung melawan lawan demi lawan. Sementara Leonardo diam-diam berusaha menyelinap keluar. Namun, usahanya gagal saat ia bertemu Gregor, yang langsung mengenali keterlibatan Leonardo dengan Klaus dan Zap. Dengan senyum santai, Gregor meyakinkan Leonardo bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Pertarungan ini bukan sekadar tontonan brutal, tetapi sebuah bentuk penghormatan terhadap seni bertarung tangan kosong. Sementara Klaus terus menumbangkan lawan-lawannya, Zap mulai bertanya-tanya apakah Osvaldo sudah puas. Namun, alih-alih menghentikan pertandingan, Osvaldo justru melompat ke atas ring, menantang Klaus secara langsung. Penyiar pun dengan penuh semangat mengumumkan bahwa jika pemilik arena ikut bertarung, maka seluruh kepemilikan arena menjadi taruhannya. Pertarungan pun dimulai. Klaus menunjukkan keunggulannya, membuat Osvaldo semakin terpana. Namun, di tengah pertarungan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Klaus, dalam wujudnya yang sesungguhnya, melayangkan pukulan yang langsung menghancurkan kepala Osvaldo. Saat itulah, kengerian sejati terungkap. Dari balik tubuh Osvaldo, Bloodbraid muncul dan dengan suara menyeramkan, ia mengakui bahwa dirinya tidak membunuh Osvaldo, tetapi hanya menggunakan tubuhnya sebagai wadah. Bloodbraid tertawa puas, menikmati pertarungan ini layaknya permainan, sebelum akhirnya melemparkan Klaus ke pagar dan menghilang begitu saja. Zap, meski masih tergantung, dengan wajah penuh kemenangan berterima kasih kepada Klaus karena telah menyelamatkannya. Namun, Leonardo yang menyaksikan semuanya tahu betul kebohongan yang baru saja Zap katakan. Ia mengancam akan mengungkap kebenaran, tetapi Zap justru melihat ini sebagai kesempatan emas. Dengan senyum liciknya, ia menyatakan bahwa Klaus yang kelelahan akhirnya bisa ia kalahkan. Namun, sebelum sempat melancarkan serangannya, Klaus yang masih dalam mode bertarung langsung menghantamnya hingga terkapar. Di tempat lain, Leonardo bertemu dengan Black, dan mereka berbicara tentang Halloween. Black bercerita bahwa di tempat asalnya, tidak ada permen, tetapi ada kepercayaan bahwa roh dan orang mati berkeliaran pada malam itu. Setelah mereka berpisah, Black memasuki sebuah ruangan misterius di mana Fempt dan beberapa orang lainnya telah menunggu. Dengan nada penuh kepastian, ia mengumumkan bahwa giliran dirinya akan tiba berikutnya. Pernyataan yang langsung disambut tawa dan cemoohan. Sementara itu, Leonardo dan Black menonton rekaman Great Collapse, yang memperlihatkan bagaimana para penyihir dari kedua dunia bersatu untuk mencegah kehancuran lebih lanjut. Di sisi lain, Zap menjalani hari-harinya dengan gaya hidup penuh foya-foya, menggoda wanita, berjudi, dan melahap makanan cepat saji. Ia bahkan terobsesi dengan seorang wanita cantik di restoran cepat saji, yang setiap hari ia goda demi mendapatkan nomornya. Namun, kebiasaannya itu justru membuat perutnya semakin membuncit karena terlalu banyak makan. Wanita itu akhirnya mengadu kepada Chain, mengeluhkan seorang pria menyebalkan yang terus mengganggunya. Saat Zap yang kebetulan ada di sana menyadari bahwa ia yang dimaksud, ia dan Chain pun langsung terlibat dalam pertengkaran sengit. Di tengah semua itu, Stephen menerima panggilan mendesak, gerbang darah telah terbuka di India, dan kini setengah dari Bloodbraid telah menyebar ke Hell Salem Slot. Tanpa menunda waktu, tim langsung bergerak dan segera menemukan Bloodbraid yang sedang bertarung melawan seorang pria misterius. Kakak dan Stephen dengan cepat mengenali siapa Bloodbraid itu dan berusaha menyerangnya, sementara Zap mendadak pucat pasi saat pria misterius itu memanggilnya dengan sebutan, Tuan. Pertarungan semakin memanas. Bloodbraid, yang berhasil lolos dari Kakak dan Stephen, mulai beregenerasi. Namun, pria misterius itu dengan tenang mengeluarkan teknik luar biasa, memaksa Bloodbraid untuk berubah ke bentuk terakhirnya, True Worm Egg. Dengan Zap sebagai saksi, pria itu menjelaskan bahwa ini adalah bentuk final Bloodbraid, di mana mereka terkurung dalam tubuh mereka sendiri. Melihat teknik yang digunakan pria itu, Stephen akhirnya menyadari siapa dia, Master Raju Jugei Shizuyoshi. Tanpa basa-basi, Raju langsung melayangkan kritik pedas terhadap semua orang, terutama kepada Zap, muridnya yang ia anggap sudah kehilangan arah. Namun, tim berusaha meyakinkan Raju bahwa mereka masih membutuhkan Zap. Raju akhirnya memberikan satu tantangan terakhir. Zap harus membuat True Worm Egg tidak lagi menjadi ancaman sebagai ujian terakhirnya. Bloodbraid beregenerasi di dalam telur, dan Raju menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menyerang keenam matanya secara bersamaan. Tanpa membuang waktu, Raju menciptakan penghalang di sekitar telur,
menjebak Zap di dalamnya. Sadar akan tantangan yang dihadapinya, Zap mulai panik. Bagaimana mungkin dia bisa menyerang semua mata sekaligus? Di luar, Chain menelepon wanita yang disukai Zap dan, dengan nada menggoda, mengungkapkan bahwa dia ingin bersama Zap. Dalam sekejap, motivasi Zap melonjak. Seolah mendapatkan kekuatan dari keberanian mendadaknya, dia berhasil menyerang keenam mata secara bersamaan, membuat telur itu tak lagi menjadi ancaman. Raju tersenyum bangga, mengakui bahwa konsentrasi Zap saat bertarung menyaingi saat dia tertidur, tetapi tetap menegaskan bahwa dialah murid terbaiknya. Tanpa membuang waktu, Zap langsung merebut telepon dari Chain, bertanya dengan penuh semangat di mana Angelica berada, hanya untuk mendengar suara monoton dari mesin penjawab waktu. Chain tertawa kecil. Dia berhasil membodohi Zap. Sementara itu, Black menatap White dengan tatapan penuh tanda tanya. "Di mana kau pertama kali bertemu Leonardo?" tanyanya. White menjawab, "Di rumah sakit." Namun, Leonardo yang mendengar percakapan itu menyela, "Aku tahu apa yang kau maksud." Black mengingat bahwa Leonardo pernah mengatakan bahwa mereka bertemu di kereta bawah tanah. Tetapi anehnya, dia tidak memiliki kenangan tentang itu. Keraguan mulai mengusik pikirannya. Apakah mereka benar-benar pernah bertemu di sana? Namun, White bersikeras bahwa Leonardo pasti salah. Di sisi lain, Leonardo mencoba menggunakan matanya pada Bloodbraid untuk mengetahui nama aslinya, tetapi hasilnya nihil. Tanpa nama asli, mereka tidak bisa menyegelnya. Raju tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi ucapannya sulit dipahami. Klaus segera menyimpulkan bahwa ini akibat jantungnya yang hilang, hanya separuh tubuhnya yang ada. Pertanyaan pun muncul, di mana separuh lainnya? Raju hanya tersenyum samar dan berkata, "Murid juniorku akan segera tiba." Di tempat lain, Black berdiri di depan makam orang tuanya, berdebat dengan Raja Keputusasaan. Dia setuju menyerahkan tubuhnya, tetapi dengan satu syarat, White tidak boleh terlibat. Namun, Raja Keputusasaan hanya tertawa kecil. "Aku tidak memaksamu melakukan apapun," katanya dengan nada tenang, "semua ini adalah pilihanmu sendiri." Dan dengan itu, Black kehilangan kendali, tubuhnya kini sepenuhnya dikuasai oleh Raja Keputusasaan. Raju memperkenalkan murid barunya sebagai pewaris sah cabang Shinatobe dari teknik darah gaya biduk besar, sementara Zap mewarisi cabang Kagutsuchi. Jika lebih kuat, seharusnya dia bisa menguasai keduanya tanpa masalah. Tapi Zap dengan cepat membantah, mengatakan bahwa menguasai dua gaya sekaligus adalah hal yang mustahil bagi manusia. Sementara itu, di langit Hellsalem Slot, pesawat yang dipiloti murid Raju membawa separuh tubuh Bloodbraid. Namun, sebelum sempat mendarat, seekor monster menghancurkan pesawat itu. Doc Hummer dan Deldro Brody dengan cepat bertindak, meraih bagian depan pesawat sebelum akhirnya menghantamkannya ke gedung. Klaus, Zap, dan Leonardo bergerak cepat menghadapi Bloodbraid, sementara Leonardo berusaha mencari tahu nama aslinya. Begitu dia menemukannya, dia segera memberitahukan kepada Klaus, dan Doc serta Deldro melompat bersama Leonardo dari gedung. Saat mereka jatuh, Leonardo melihat kilatan cahaya aneh, dan tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi. Di tengah kekacauan, Zap bergegas membantu murid baru Raju, hanya untuk terkejut ketika murid itu keluar dari pesawat dengan tubuh setengah manusia, setengah ikan. Zap tertawa terbahak-bahak, tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Sementara itu, Zed menatapnya dengan kesal, merasa bahwa Zap sangat tidak sopan. Namun, mereka segera harus kembali fokus saat Bloodbraid akhirnya menyatu dengan separuh tubuhnya yang hilang. Melihat tuan mereka tidak bergerak, Zap dan Zed menyadari apa yang harus dilakukan. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, memberikan celah bagi Klaus untuk menyegel Bloodbraid. Usaha mereka berhasil, dan Raju memberi selamat meskipun dengan nada meremehkan, menyebut pertarungan mereka sebagai sampah. Tanpa basa-basi, dia memutuskan untuk menyerahkan Zed kepada mereka dan pergi begitu saja, bahkan tanpa memberi Zed kesempatan untuk berbicara. Kejadian itu terlalu banyak untuk diproses, terlalu cepat, terlalu melelahkan. Tak butuh waktu lama, Zed pingsan karena kelelahan dan kejutan. Di tempat lain, Raja Keputusasaan, Fempt, dan Aligura berdiskusi tentang rencana baru yang tengah disusun. Pada akhirnya, Aligura menyerahkan sebuah alat kepada Raja Keputusasaan, membuatnya tampak sangat bersemangat. Sementara itu, kondisi White semakin memburuk. Dalam pikirannya, dia kembali mengingat momen ketika Raja Keputusasaan pertama kali merasuki tubuh Black. Saat dia terbangun di kamarnya, Raja Keputusasaan sudah ada di sana, menyerahkan alat itu padanya. Dengan suara menghipnotis, dia berkata, "Ambil mata Leonardo, dan aku akan mengembalikan saudaramu." White menatap alat di tangannya, hatinya bergejolak. Kenangan bersama ayahnya muncul di benaknya. Saat-saat ketika dia dan William memutuskan untuk memanggil satu sama lain, Black dan White.
Leonardo, Zap, dan Zed sedang dalam perjalanan menuju tempat makan milik Vivian untuk menikmati burger ketika tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit dan menghantam gedung dengan keras. Dalam sekejap, Zed dengan sigap menarik Leonardo dan Vivian ke tempat aman, sementara Zap dengan kekuatan luar biasa menghentikan batu besar yang hampir menghancurkan Zed. Sambil menghela napas, Zap menegur Zed agar tidak terus-menerus menjerumuskannya ke dalam masalah. Zed, yang jarang menunjukkan rasa terima kasih, kali ini dengan tulus meminta maaf dan berterima kasih. Hal itu cukup mengejutkan Zap. Tanpa membuang waktu, ia segera keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan di hadapannya, Klaus tengah bertarung sengit melawan segerombolan musuh. Dengan suara lantang, Klaus meminta bantuan mereka. Beberapa waktu sebelumnya, Leonardo berinisiatif mengajak Zap dan Zed makan bersama. Namun, Zap enggan mengundang Zed, beralasan bahwa kehadiran pria bersirip itu akan membuat makanan mereka berbau amis. Leonardo, tak ingin memulai perdebatan, akhirnya hanya mengajak Zed. Tapi ketika merasa ditinggalkan, Zap memutuskan bergabung dan membawa mereka ke restoran sushi. Begitu melihat Zed tampak santai dan tak keberatan, Zap langsung menegaskan bahwa ini bisa dibilang sebagai tindakan kanibalisme. Zed hanya tertawa kecil dan menjelaskan bahwa di laut, ikan memangsa ikan lain. Budaya primitif seperti itu tak akan mengusik hatinya. Tak puas, Zap membawa mereka ke restoran yang dikelola oleh seorang biondian yang memiliki cara memasak tak lazim, memuntahkannya. Zed tetap tidak terganggu, sementara Leonardo mati-matian membujuk agar mereka tidak makan di sana. Petualangan kuliner mereka berlanjut ke tempat-tempat lain yang semakin aneh dan absurd. Di titik tertentu, Leonardo akhirnya meledak dan bertanya mengapa mereka tidak bisa makan di tempat yang lebih normal. Zap, yang mulai kesal, mengejek bahwa Zed pasti merasa lega karena Leonardo yang mengubah rencana makan mereka. Zed menanggapi dengan nada santai, namun sarkastik, menyeratkan bahwa ia sudah tahu sejak awal kalau Zap memang menyebalkan. Di tempat lain, Daniel Lo menemui Klaus dan Stephen untuk membahas keluarga mafia baru, The Thousand Regioka Brothers. Mereka telah berhasil mendapatkan 1000 power suit buatan Tiongkok, dan sekarang menjadi ancaman besar. Daniel meminta bantuan Libra untuk mengatasinya. Stephen menyadari kemungkinan bahwa Libra sendiri juga bisa menjadi target Daniel. Ia mengakui bahwa ini memang mengkhawatirkan, tetapi kasus sebesar ini pasti akan menarik perhatian berbagai pihak, termasuk mereka yang berkepentingan dan para pembuat onar. Begitu mendengar itu, Klaus tampak langsung tertarik, dan tanpa perlu banyak berpikir, mereka menerima tugas tersebut. Sementara itu, Blitz menghubungi Klaus dan Stephen, mengajak mereka ke pertemuan dengan League of High Order Spirituals, sebuah organisasi yang beranggotakan para penyihir yang bertugas menjaga penghalang untuk mencegah Great Collapse. Di sana, mereka bertemu Angelica, yang mengabarkan bahwa sang dokter, Elder, belum tiba. Tak lama kemudian, Elder datang sambil meminta maaf karena terlambat. Ketika mereka tengah berbincang, Stephen menerima panggilan dari Daniel yang memberinya informasi lebih lanjut tentang power suit yang mereka hadapi. Sementara itu, Leonardo dan kawan-kawan yang sudah hampir kelaparan memutuskan untuk mengunjungi restoran mewah. Namun, sebelum mereka sempat menikmati hidangan pertama, kekasih sang pemilik restoran datang dalam keadaan mabuk dan mulai mengamuk, menuntut kapan pria itu akan meninggalkan istrinya. Situasi berubah menjadi kekacauan besar ketika istri pemilik restoran juga berada di tempat yang sama. Pertengkaran memanas, dan dalam sekejap, perkelahian pecah, menyebabkan darah berceceran tepat di atas makanan mereka. Leonardo, Zap, dan Zed hanya bisa terdiam dengan ekspresi jijik. Karena makan di sana sudah tidak mungkin, mereka melanjutkan pencarian tempat makan lain, hanya untuk menemukan lebih banyak restoran dengan keadaan yang lebih buruk. Leonardo yang semakin frustasi akhirnya kehilangan kesabaran, mengamuk karena hanya ingin makan dengan tenang. Zap kemudian mendapat ide untuk pergi ke tempat Vivian. Mereka menyeret Leonardo ke sana, memesan makanan, dan akhirnya bersiap menyantapnya. Namun, seperti takdir buruk yang terus mengikuti mereka, tiba-tiba gedung tempat mereka makan runtuh akibat serangan mendadak dari Thousand Regioka Brothers. Tanpa banyak berpikir, mereka langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Setelah pertempuran usai, mereka memutuskan untuk kembali ke restoran sushi yang pertama mereka kunjungi. Ironisnya, Zap yang sebelumnya begitu keras menolak makan di sana justru mengalami nasib sial. Ia jatuh sakit setelah memakan tuna dan menghabiskan sisa harinya di rumah sakit. Di tempat lain, Elder berbicara dengan Blitz mengenai penghalang yang hancur saat Libra bertarung melawan Bloodbraid. Namun, Elder tidak menyalahkan mereka, karena penghalang tersebut memang tidak bisa dihancurkan secara fisik. Ia menjelaskan bahwa sejak penghalang dinaikkan 3 tahun lalu, 1 orang menghilang, dan pasangan penyihir yang bertanggung jawab telah tewas. Namun, anak-anak mereka berhasil selamat. Salah satu dari mereka kini menjadi penyihir di League of High Order Spirituals.
Sementara itu, Raja Keputusasaan mendapati seorang wanita berlari tergesa-gesa dengan luka di wajahnya. Napasnya tersengal saat ia berteriak bahwa nyawanya dalam bahaya, seseorang ingin membunuhnya. Tanpa ekspresi, Raja Keputusasaan mengalihkan pandangannya ke para pengejarnya, lalu melangkah ke dalam gang, menghadang mereka dengan senyum sinis. "Ayo, tebak siapa aku," katanya dengan nada menggoda. "Jika kalian benar, aku akan menangkap wanita ini untuk kalian. Tapi jika salah..." Ia berhenti sejenak, tatapannya tajam seperti pisau. "Maka kalian yang akan mati." Salah satu dari mereka tertawa mengejek. Namun sekejap kemudian, tubuhnya meledak dalam seberkas cahaya mengerikan. Di rumah sakit, Leonardo dan Zed mengunjungi White. Tak lama setelahnya, Zed meninggalkan mereka untuk memeriksa keadaan Zap. Leonardo dan White kemudian melangkah masuk ke kapel yang tenang. Leonardo menatap sekeliling, lalu menoleh ke White. "Biasanya kau tidak ke sini," ujarnya pelan. White tersenyum tipis. "Aku ingin berdoa," bisiknya, suaranya nyaris tenggelam dalam heningnya ruangan. "Untukmu." Namun, suara lain memecah ketenangan mereka. Raja Keputusasaan muncul, tatapan dinginnya menusuk. "White berbohong," katanya. "Dia tidak berdoa untukmu. Dia berdoa untuk dirinya sendiri." Kemudian ia menyipitkan mata, seolah menikmati kebingungan di wajah White. "Jadi, kau masih berharap untuk diselamatkan?" White menoleh ke Leonardo, suaranya gemetar. "Aku ingin memberikanmu mata dewa yang melihat segalanya." Kilasan masa lalu mulai terputar dalam benak White. Kenangan tentang ayahnya, Benjamin Macbeth, dan ibunya, Emma Macbeth. Meskipun berasal dari garis keturunan penyihir, White tidak memiliki kekuatan psikis, berbeda dengan saudara kembarnya, Black, yang tampak jauh lebih unggul. Setiap kali menangis, kekuatan dalam dirinya tanpa sadar terpancar. Tetapi ia memutuskan untuk menekan kemampuannya. Hal ini membuatnya kerap menjadi sasaran perundungan anak-anak lain. Suatu malam, Benjamin mencoba menenangkannya. "Tak perlu menjadi penyihir," katanya lembut. "Atau kau sudah lupa alasan Black menolak kekuatan itu?" Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, Black muncul dan menghentikan pembicaraan itu. White akhirnya menemukan pelarian dalam fotografi, dunia yang tidak membutuhkan sihir. Namun, suatu hari, beberapa anak laki-laki mencuri kameranya. Saat Black menuntut mereka mengembalikannya, mereka malah melempar kamera itu ke sungai. Tanpa ragu, Black melompat mengejarnya. Ia berhasil meraih kamera itu, tetapi hampir tenggelam. Setelah dirawat di rumah sakit, White menangis penuh sesal. "Kau tak perlu melakukan itu," gumamnya. "Lebih baik aku kehilangan kamera daripada kehilanganmu." Malam itu, Black berbagi kenangan masa kecilnya. Ia bercerita tentang saat ia membuat bola lumpur yang sempurna, tetapi karena merasa cemburu, ia memutuskan untuk menghancurkannya. Tanpa banyak bicara, White hanya membuat bola lumpur baru, seolah menunjukkan bahwa segalanya bisa diperbaiki. "Itu sebabnya ayah bilang ini masalah besar," White bergumam. Black tertawa kecil. "Bukan. Itu karena setelah itu, kau menangis begitu keras." Mereka tertawa bersama, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Black lalu menatap White dengan lembut. "Kau berbakat dalam fotografi," katanya. "Aku bahkan pernah mencoba mengambil gambarmu saat tidur, tapi hasilnya malah buram." Melihat foto itu, White tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk saudara kembarnya erat-erat. "Terima kasih," bisiknya. Sejak saat itu, White mendorong Black untuk menjadi caster dan mulai berlatih sihir dengan tekad yang baru. Kembali ke kapel, White menatap Leonardo dengan penyesalan di matanya. "Maafkan aku," katanya lirih. Namun sebelum Leonardo bisa merespons, Raja Keputusasaan menggunakan kekuatan psikis Black untuk menahan tubuhnya. White menggigit bibirnya, lalu menjelaskan bahwa ia harus menyelamatkan Black, dan untuk itu, Leonardo sangatlah penting. Perlahan, ia meletakkan sebuah alat di mata Black. Leonardo pun jatuh pingsan. Raja Keputusasaan membawa Leonardo ke tempat lain, di mana ia menggambar lingkaran sihir, menguras kekuatan yang ada dalam tubuh Leonardo. Setelah selesai, ia menatapnya dingin dan berkata, "White bukan manusia." Leonardo tersentak. Ia masih hidup hanya karena orang tuanya menciptakan penghalang di tempat jantungnya. Lanjut Raja Keputusasaan. Di kapel, White berdiri membeku saat Raja Keputusasaan menodongkan senjata ke dadanya. Sebuah letusan terdengar. Peluru menghantam tepat di jantung White. Di tempat lain, Femke menyaksikan kehancuran yang diciptakan Raja Keputusasaan. Senyumnya mengembang, seolah menikmati kekacauan yang terjadi. "Keruntuhan kedua telah dimulai," gumamnya puas. Femke menampar Leonardo untuk memastikan apakah dia masih hidup. Namun, dengan nada datar,
Leonardo justru menyatakan bahwa dia sudah mati. Sementara itu, Zap dan Zed terus mencari keberadaannya. Di sisi lain, Stephen memberitahu Klaus bahwa Liga sedang bersiap menyambut para penyihir yang akan memperbaiki penghalang. Mereka juga telah menerima permintaan resmi untuk melacak keberadaan penghalang terakhir yang hilang. Elder kemudian mengungkapkan kepada Libra bahwa penghalang itu tidak benar-benar hancur dan bahwa bagian terakhirnya ada di Mary Macbeth. Fempt, yang tampak santai, menegaskan bahwa dia bukan teman dari wadah Black, tetapi dia tahu siapa yang berdiam di dalamnya. Leonardo, yang dipenuhi pertanyaan, ditawari sebuah permainan. Jika dia menang dalam pertaruhan koin, Fempt akan menjawab pertanyaannya. Namun, jika kalah, dia harus tetap tinggal. Saat Leonardo justru terlihat lega dengan opsi tersebut, Fempt geram dan mulai menghajarnya. Karena Leonardo terus menolak untuk bermain, Fempt akhirnya pergi menemui King of Despire di sebuah kapel, meninggalkan Leonardo yang berusaha melarikan diri. King of Despire memandangi kota dan berkomentar bahwa dia telah menyaksikan Great Collapse dari tempat yang sama 3 tahun lalu. Namun, Fempt dengan santai menimpali bahwa dirinya sudah menjadi pengamat sejak era Romawi dan merasa bahwa Great Collapse adalah hiburan yang sempat terhenti. Jika kehancuran besar akan terjadi, setidaknya dia ingin menikmatinya. Sementara itu, Libra berhasil melacak keberadaan Leonardo, dan Zap serta Zed segera bergerak ke arahnya. King of Despire dengan sinis menyatakan bahwa dunia ini memang penuh dengan omong kosong. Eksistensi mereka sendiri pun tak masuk akal. Seketika, bangunan kota mulai bergerak dan melayang di udara, sementara segerombolan zombie berkepala binatang menyerang para penduduk. Tanpa ragu, Libra turun tangan melawan mereka. Di tengah kekacauan, Leonardo berhasil kabur. Di luar, Sonic menemukannya dan menyerahkan kameranya. Melalui rekaman di dalamnya, White meninggalkan sebuah pesan. Dia meminta Sonic untuk menyelamatkan Leonardo dan tidak membiarkannya mati. Mendengar pesan itu, Leonardo segera memutuskan untuk menuju rumah sakit. Namun, Blitz tiba-tiba muncul dan, dengan keberuntungannya yang mengerikan, menjatuhkan meteor ke arahnya. Blitz kemudian mengungkapkan bahwa White bukanlah manusia, tapi Leonardo sudah mengetahui kebenaran itu. White adalah penghalang. Waktu mereka semakin menipis, dan mereka harus segera menemukannya. Leonardo terus berlari, tetapi Doc Hummer, Deldro Brody mengejarnya. Saat dia mencapai menara yang baru terbentuk, Doc Hummer menangkapnya dan melemparkannya ke udara. Rantai mencengkeram tubuh Leonardo, siap untuk menahannya. Namun, tepat saat mereka akan menangkapnya, dia menghilang. Pada detik terakhir, Zed menggunakan benang darahnya untuk menangkap Leonardo dan memperlambat jatuhnya dengan teknik angin. Klaus akhirnya mencapai puncak, di mana sosok King of Despire telah menunggunya. Namun, Raja Keputusasaan dengan angkuhnya menyatakan bahwa kedatangannya bukan untuk Klaus. Dengan ketenangan yang tajam, Klaus membalas, "Aku juga tidak datang untukmu. Aku ada di sini untuk William." Saat rasa penasaran menyeruak tentang keberadaan William, King of Despire menggunakan kekuatan Black untuk melukai dirinya sendiri, dengan sinis menyebutnya sebagai permainan dan menantang Klaus untuk melindunginya dari kehancuran dirinya sendiri. Sementara itu, Leonardo bertarung dengan kekacauan yang tak berujung, dibantu oleh Stephen dan kakak yang melibas zombie dan membuka jalannya. Namun, bencana tak terhindarkan. Salah satu mata Leonardo retak, memicu kepanikan dalam dirinya. Saat dia hampir tersudut oleh serangan zombie, Zap muncul dengan gaya heroiknya, menghabisi gerombolan makhluk itu dalam sekejap. Tapi bukannya berterima kasih, Leonardo yang kesal malah melayangkan tinju ke Zap setelah tubuhnya sedikit terbakar akibat aksi berlebihan rekannya. Dalam keputusasaan, Leonardo bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa terus maju dengan hanya satu mata. Namun Zap, dengan gayanya yang selalu sarkastik namun memotivasi, menegaskan, "Kamu bisa. Bahkan jika kamu kehilangan segalanya, teruskan." Tepat saat itu, Gilbert datang dengan mobilnya dan membawa Leonardo menuju puncak. Di atas sana, pertempuran sengit antara Klaus dan King of Despire sudah dimulai. Klaus sempat terhempas, dan King of Despire mengungkapkan bahwa William bukanlah pilihannya, tetapi dia menerimanya. "Dia memiliki pandangan yang sama seperti milikmu, Klaus. Bahkan jika aku mati, seseorang sepertinya akan terus hidup dan melanjutkannya." Saat itu, Leonardo akhirnya tiba. Dengan suara lantang yang penuh emosi, dia menyela, "Itu bukan alasan untuk mati." King of Despire tersenyum masam dan bertanya apakah Leonardo berencana membunuhnya dengan matanya. Leonardo menjawab dengan keteguhan hati, "Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah, tapi aku akan terus memikirkannya. Dan lain kali kita bertemu, aku akan punya jawaban yang lebih baik." Menggunakan kekuatan matanya, Leonardo melihat Black di dalam sana, yang penuh ketakutan dan putus asa. Black berbisik lirih, "Aku tidak ingin mati.
Leonardo pun berteriak memanggil White, suaranya menggema di tengah kehampaan, jika kau mengambil satu langkah menuju cahaya itu, jiwamu tidak akan pernah terkalahkan. Jangan menyerah. Beberapa saat kemudian, White membuka matanya, dan pandangannya bertemu dengan Black serta Leonardo. Dengan kelembutan yang penuh tekad, Leonardo berkata, "Aku tahu siapa dirimu. Black ingin hidup. Dan jika kau takut pada cahaya, aku akan memelukmu dan membimbingmu hingga kau merasa aman." Dalam sekejap penuh emosi, Leonardo menanduk kepala King of Despire dan membagikan penglihatannya, memperlihatkan White kepada sang raja. Black pun tersadar. Dengan suara bergetar, dia berkata kepada White, "Dunia ini pada akhirnya akan runtuh juga, mengapa tidak sekarang?" Tetapi White membalas, "Jangan berbohong." Air mata mengalir di wajah Black. "Aku takut. Dunia tanpamu bukanlah dunia bagiku." White tersenyum penuh kasih dan menjawab, "Bahkan tanpa aku, dunia akan terus berputar. Kau harus hidup." Black menangis, memeluk White, dan mengakui bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk pulih dan menstabilkan segalanya. Dengan tekad terakhirnya, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk membangun kembali penghalang baru. Dan saat itu juga, White menghilang. Di tengah keheningan penuh makna, Klaus mendekati Leonardo, menepuk bahunya dan berkata dengan kebanggaan yang tulus, "Kau menyelamatkan kami semua. Aku bangga padamu, Leonardo."